Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2447 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 8 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ada 3 pesan penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, Saudara, perhatikan ayatnya yang ke-8 dan ayat 9. Saya bacakan sekali lagi buat kita sekalian. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku, mengakui Yesus di depan manusia, Anak Manusia, atau Yesus juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku, menyangkal Yesus di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, jangan malu mengakui Yesus di depan orang banyak. Kalau kita malu, itu artinya kita menyangkal. Kita yang tadinya kenal Yesus, tetapi karena kita ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya kita terpengaruh dengan mereka, kita menjadi sama seperti mereka, kita yang tadinya kenal, supaya kita tidak ditertawakan, supaya kita tidak ditolak, akhirnya kita kompromi, Saudara. Kita mengatakan kita tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini sangat-sangat miris. Coba Saudara perhatikan, di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika, yang dulunya adalah kantong-kantong Kristen, negara-negara Kristen, tapi kenyataannya sekarang Saudara lihat, mereka sudah menjadi negara yang tidak mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku orang Kristen dalam konteks zaman sekarang ini, di tengah-tengah orang-orang Barat, saudara, kita ditertawakan. Kenapa kita ditertawakan? Karena orang-orang di Barat sekarang ini mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau kita mengaku kita orang Kristen, anak Tuhan, kita akan ditertawakan, saudara.
Makanya saudara, banyak orang yang gak siap mentalnya. Dia malu kalau dia ditertawakan, dia gak mau dia ditolak. Akhirnya apa saudara? Mereka menjadi sama seperti dengan orang-orang dunia. Mereka yang tadinya tahu mengenal Yesus supaya dia dapat diterima, akhirnya mereka menyangkal mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Apapun keadaan dunia sekarang ini, tetaplah setia pada imanmu. Amin. Apapun yang terjadi. Mungkin di saat kita mengaku kita sebagai pengikut Yesus, kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, orang akan mengucilkan kita, orang akan menolak kita, orang akan menertawakan kita, tapi tetaplah setia. Amin. Akuilah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang yang menyangkal Yesus hanya karena ingin diterima. Hanya karena tidak mau ditolak, kita menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang malu, orang yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, secara otomatis orang itu telah menyangkal Yesus. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini katakan, kalau kita menyangkal, kita tidak mau mengakui Yesus di depan manusia, Tuhan Yesus juga tidak akan mengakui saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita ditolak dunia tapi diterima Tuhan, daripada kita diterima oleh dunia, tapi kita pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia di dalam iman kita. Kita tidak malu mengakui bahwa hidup kita ini hidup oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara nggak perlu malu, nggak perlu takut. Walaupun memang saudara berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara berada di tengah-tengah pengejek-pengejek. Saudara hadir di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara tetaplah setia pada imanmu. Apapun yang terjadi. Lebih baik tadi saya katakan, manusia menolak kita daripada Tuhan yang tolak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malu mengakui iman saudara kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah malu. Karena kalau kita malu, Tuhan juga malu mengakui kita. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan dalam Amsal katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengakui bahwa semua yang kita dapatkan, semua yang kita peroleh, kita sudah mendapatkan hidup yang layak sekarang ini. Saudara, mari kita mau akui itu semua karena Tuhan Yesus. Bukan karena kita pintar, cari duit, bukan karena kita hebat, diplomasi, bergaul, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengakui bahwa semua yang kita dapatkan, kita peroleh ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara nggak perlu malu, nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Ketika saudara mengakui itu di depan banyak orang menertawakan saudara, menghina saudara. Nggak perlu saudara sakit hati. Saudara tetaplah bersyukur. Amin. Tetap bersyukur. Karena saudara tetap setia, tetap bertahan. Walaupun ada banyak sekali tantangan, tekanan, tapi saudara tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saudara tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah membawa saudara kepada kebenaran. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, jangan malu mengakui Yesus di depan orang banyak. Saudara dan saya harus jadi saksi Yesus Kristus Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan,
Perhatikan ayat 10. Saya bacakan buat kita sekalian. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Menghujat Roh Kudus adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menolak, menyangkal, atau menghina pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seseorang. Ini dapat berupa kata-kata atau tindakan atau sikap yang menunjukkan ketidakpercayaan atau penolakan terhadap kekuatan dan kehadiran Roh Kudus. Saya sederhanakan orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Mereka yang menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata makian, kata-kata yang menghina, yang ditujukan kepada Roh Kudus. Saudara sudah menghujat Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau ada orang dengan cara yang sengaja bertentangan dengan kehendak Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, orang itu sudah menghujat Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghujat Roh Kudus ini adalah sesuatu yang serius. Kenapa? Karena ini tidak dapat pengampunan dari Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan kalau saudara menghina Yesus, Anak Manusia itu, saudara masih mendapat pengampunan. Saudara dengar ini baik-baik. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, kata-kata terakhir Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menghina dia, sudah meludah dia, sudah menampar, sudah mengejek, sudah memukul, bahkan menikam, mencambuk, membunuh Yesus. Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalau kita menghina Yesus, masih mendapat pengampunan. Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, kita menghina, kita berkata-kata kasar, kata-kata makian kepada Roh Kudus, kita tidak akan mendapat pengampunan. Jadi saudara hati-hati. Jangan sampai saudara keceplosan, lalu saudara menghujat Roh Kudus, saudara, mau sebaik apapun saudara, sudah bertobat sekalipun saudara, sudah tidak mendapat pintu pengampunan lagi buat saudara. Karena saudara sudah menghujat Roh Kudus. Kalau saudara sudah menghujat Roh Kudus, sudah tidak ada manfaat lagi pertobatan saudara. Makanya saudara, sebelum berkata-kata, mikir dulu. Banyak orang berkata-kata dulu, baru mikir. Makanya banyak orang yang marah, tersinggung. Karena apa saudara? Dia yang mengatakan itu nggak mikir dulu dampaknya seperti apa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pakai rem ini. Sebelum kita berkata-kata, kita pikir dulu. Efek dampaknya seperti apa. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak melakukan hal yang fatal. Kalau sudah terlanjur kita ngomong, sudah nggak bisa ditarik lagi. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tidak melakukan kesalahan yang fatal. Pertanyaannya sekarang, kalau mereka yang sudah terlanjur bagaimana solusinya Pak Pendeta? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh, supaya apa saudara? Supaya Tuhan berbelas kasihan kepada saudara. Siapa tahu dengan kesungguhan hati saudara, akhirnya Tuhan buka pintu pengampunan khusus buat saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengantisipasi. Jangan sampai kita tanpa kita sadari sudah menghujat Allah.
akhirnya kita tidak mendapat pengampunan itu. Makanya saudara, kita harus ada rem itu dalam diri kita. Sebelum kita berkata-kata, pikir dulu. Efek dampaknya apa? Supaya kita tidak melakukan, tadi saya bilang, kesalahan fatal dalam hidup kita. Yang ketiga, pesan firman Tuhan di ayatnya yang ke-11 dan ayat 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, pesan firman Tuhan ini katakan bahwa saudara yang hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, saudara pasti akan menghadapi satu tekanan yang luar biasa. Nah, firman Tuhan ini jelas berkata bahwa saudara dan saya akan dibawa kepada majelis-majelis, kepada pemerintah, penguasa-penguasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai konsekuensi kita mengikut Yesus, kita harus siap juga dipersekusi. Kita akan mengalami ketidakadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus siap. Amin. Di saat kita diperhadapkan dengan ketidakadilan, saudara jangan takut, jangan khawatir. Karena di saat itulah Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara. Roh Kudus tidak akan membiarkan saudara sendirian. Roh Kudus yang akan bertanggung jawab akan hidupmu. Apa yang akan saudara katakan, ucapkan di depan para pemuka-pemuka, baik itu majelis-majelis, pemerintah-pemerintah, dan penguasa-penguasa. Roh Kudus akan memberikan saudara hikmat. Amin. Sehingga setiap kata yang keluar dari perbendaharaan kata-kata saudara itu kuat, itu akan meneguhkan, dan itu akan mematahkan semua siasat-siasat dari si jahat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pesan yang ketiga ini saya mau sampaikan buat saudara sekalian. Saudara harus siap dianiaya. Harus siap menderita. Karena itu adalah konsekuensi kita mengikut Yesus. Ada banyak kalangan gereja mengajarkan mengikut Yesus, oh saudara akan kaya, saudara akan sukses, sejahtera, dan sebagainya. Mereka lupa bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini menderita. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengikut Yesus harus pikul salib. Ini bicara penderitaan. Dan saya mau katakan, saudara dan saya gereja Tuhan di akhir zaman ini harus menyiapkan mental, hati, pikiran saudara untuk menerima konsekuensi dari mengikut Yesus. Kita harus siap menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jangan malu mengakui Yesus adalah Tuhanmu. Yesus adalah juru selamatmu. Yesuslah yang membawa saudara sampai ada di titik ini. Jangan pernah malu. Saudara harus jadi saksi Tuhan di depan orang banyak. Di saat saudara malu mengakui Yesus Tuhan, saudara sudah menyangkal Yesus. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus juga, anak manusia itu akan menyangkal saudara di hadapan para malaikat. Yang kedua, kita belajar ada dosa yang tidak dapat diampuni. Kalau orang menghina Yesus, mereka meludah, mereka memukul, menganiaya Yesus, bahkan membunuh Yesus, masih mendapat pengampunan. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus dan pekerjaannya, orang yang menghujat itu tidak lagi mendapat pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Pesan firman Tuhan yang ketiga, saudara harus siap menderita. Saudara harus siap diperhadapkan di majelis-majelis, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa karena iman saudara. Jangan takut. Kata firman Tuhan ini, Roh Kudus yang akan memberi saudara hikmat. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini memberikan pengajaran iman yang membuat mereka bertumbuh dalam Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada dalam segala usaha pekerjaan pelayanan mereka, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberikan mereka umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.